Hai Sobat Unimed, hari ini kita berada di SMP Swasta RK Lili Murni Diski. Hari ini kita akan melaksanakan tugas observasi dari mata kuliah kepemimpinan dengan Bapak Rahuliman Menggaul. Baik, kami dari kelompok 4 akan melakukan observasi terhadap sekolah ini. Jadi langsung saja ya Pak, kita masuk ke pertanyaan pertama. Silakan. Nah, kami ingin menanyakan bagaimana struktur organisasi yang ada di sekolah ini Pak. Oke, pertama-tama struktur organisasi di sekolah kami disusun dengan rapi untuk memastikan setiap program berjalan dengan lancar. Pada tingkat kepemimpinan terdapat kepala sekolah yang bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan dan arah pendidikan. Kepala sekolah dibantu oleh wakil serta staf dan pegawainya. Wakil kepala sekolah juga membidangi kurikulum, kebendaharaan untuk bidang keuangan, kesiswaan, sarana prasarana dan hubungan masyarakat. Oke, Pak. Pertanyaan kedua. Apakah struktur organisasi yang menjabat saat ini dapat bekerja dengan baik? Untuk saat ini struktur organisasi yang menjabat sudah berjalan dengan baik. Dan kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan apa yang sudah kami laksanakan sebelumnya, semakin meningkat di hari ke depannya. Jadi dalam tugas kami sebagai pendidik, kepala sekolah maupun pegawai, yaitu untuk memiliki rasa tanggung jawab. Maksudnya dalam artian mendidik siswa untuk menjadi pemimpin ataupun mencari jati dirinya masing-masing siswa. Jadi di sini sebenarnya ada pertanyaan apa fungsi dan apa saja kegunaan dari struktur organisasi tersebut. Tapi Bapak sudah menjawab dengan sangat detail. Jadi kita sambung saja Pak ke pertanyaan yang keempat, yaitu apakah pemimpin di sekolah ini dapat mengarahkan dan memimpin sekolah ini dengan baik? Oke, ini pertanyaan agak dalam, tapi saya menjawabnya dengan hati. Kepala sekolah kami sangat berintegritas. Yang pertama, selama dia memimpin, selama saya dipimpin oleh beliau, semua program yang telah beliau rencanakan berjalan dengan lancar dan mulus. Semua program-program yang sudah beliau rencanakan untuk saat ini belum ada kendala. Jadi saya berharap di masa kepemimpinannya sampai beliau nanti selesai pada masa kepemimpinannya tetap berjalan dengan lancar. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak. Apa saja visi misi dari sekolah ini? Oh, Visi visi misi. misi ini udah ada tadi saya catat. Untuk visinya ada 4 pendekatan dan 1 tujuan, yaitu pasti. Yang pertama prestasi, yang kedua aktif, yang ketiga sosial, dan yang keempat takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk misinya ada 6. Misi dirumuskan untuk mewujudkan visi sekolah. Misi SMP Swasta RK Lili Murni Diski sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama Katolik. Yang kedua, membentuk peserta didik yang bermoral, berbudi pekerti, yang santun dan disiplin. Yang ketiga, pelaksanaan ibadah secara Katolik yang baik. Yang keempat, menciptakan suasana PBM yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Yang kelima, mewujudkan iklim sosial sekolah yang sehat, bersih, aman, dan menyenangkan. 6. Menciptakan suasana keharmonisan dan kekeluargaan di lingkungan sekolah. Seperti itu. Visi misi yang sangat tepat dan sangat baik Pak. Jadi kita lanjut pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan rutin yang sering dilakukan di sekolah ini Pak? Kalau kegiatan rutin yang kami laksanakan di sekolah ada beberapa ya. Saya sebutkan yang pertama itu yang paling lumrah dilakukan oleh setiap sekolah yang ada di Indonesia, yaitu upacara bendera. Yaitu yang paling utama sebagai kewajiban kita berwarga negara. Yang kedua, pada saat hari Kamis kami ada melaksanakan namanya minat dan bakat untuk siswa dan siswi. Jadi di sini
para siswa dan siswi akan mengembangkan bakatnya, dikasih waktu nanti misalnya 1 les untuk mengembangkan bakatnya di depan teman-temannya, seperti itu. Misalnya salah satu contoh berpidato, puisi, bermain musik, drama, apalagi ya, ataupun juga berpidato dan lain-lain. Banyak hal yang harus ditampilkan di situ untuk menunjang minat dan bakat siswa. Berarti sekolah ini sangat mendukung dan mendorong siswa-siswi untuk meraih prestasi ke depannya, Pak. Iya, kira-kira seperti itu. Untuk yang terakhir, Pak, apakah semua warga sekolah yang ada di sekolah ini dapat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan ataupun program-program yang dilakukan dengan baik? Sejauh saya berada di sekolah ini sebagai tenaga pendidik, belum pernah saya dapati orang yang belum berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Ini saya baru bicara jujur karena memang saya yang mengalami. Berarti murid-murid di sini sangat aktif, kreatif, dan juga sangat antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Ya, karena salah satu tuntutan untuk sekolah di SMP Akademi Murid ini adalah takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa tadi, yaitu disiplin. Yang paling diutamakan disiplin. Karena yang hal seperti ini, hal yang sepele, misalnya membuang sampah sembarangan, itu sudah mencoreng kedisiplinan di sekolah itu. Jadi mungkin sekian, Pak, Ya. pertanyaan dari kami untuk observasi singkat ini. Ya. Jadi teman-teman, informasi yang kita dapat dari SMP Swasta Akademi Murid Rizky ini sudah menggambarkan bagaimana gambaran sekolah yang memegang teguh sifat kekatolikan, yang memegang teguh sifat kedisiplinan. Jadi sekian observasi pada hari ini di SMP Swasta Akademi Murid Rizky. Kami akhiri. Terima kasih.